Baik, untuk perkuliahan kita pada kali ini yaitu minggu kedua, perkuliahan kedua dari minggu kedua. Sebelumnya mohon maaf tadinya mau di apa nama itu dari Alfi dan teman-teman katanya mau minta untuk libur. Sebenarnya bisa, hanya untuk minggu depan itu rencananya ASDOS ya, yang ASDOS akan masuk. Jadi eh, tetap jadi kalau libur itu memang bagiannya Asdos gitu. Jatahnya yang di apa? Yang diambil istilahnya. Jadi karena Asdosnya masuk eh, minggu sekarang masuk dalam perkuliahan. Nanti untuk libur kita bisa bisa atur lagi gitu ya. eh, untuk mengambil jadwal daripada Asdos ya. Nah, jadi kita membahas lanjutan dari persamaan lingkaran ya, yaitu persamaan akar kuadrat. Nah, hmm, kalau kalau persamaan Y sama dengan X kuadrat, nah kita tahu bentuknya adalah ini ya. Ya, Y sama dengan X kuadrat adalah ini. Nah, ketika kita ingin mengambil yang bagian dari kanan daripada persamaan kuadrat, maka kita membuat menjadi Y sama dengan X kuadrat. Kita kasihkan tanda boleh seperti ini, X lebih dari sama dengan 0, itu artinya sebelah kanannya. Sebelah kanan eh, daripada kurva berikut ini, ya yang ini, yaitu artinya Y sama dengan X kuadrat, X-nya X-nya lebih dari sama dengan 0, atau yang sebelah kirinya, ini Y sama dengan X kuadrat, X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, suaranya boleh ini atas nama siapa? Aditya ya? Aditya ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan dari persamaannya, Y sama dengan X kuadrat, ini kita ubah menjadi X sama dengan plus minus akar Y, ya, atau X kuadrat sama dengan Y, X sama dengan plus minus akar Y. Nah, ini yang dimaksud adalah X sama dengan akar Y, yaitu X positif, atau satu lagi X sama dengan minus akar Y, atau X negatif. Yang mana X positif dan X negatif? X positif itu yang sini, ya, ini kan X positif ya, yang ini X positif, di sini adalah X negatif, ke atas adalah Y positif, ke bawah adalah Y negatif. Nah, sehingga ketika persamaannya berubah dari awalnya Y sama dengan X kuadrat menjadi, sorry, Y sama dengan X kuadrat berubah menjadi X kuadrat sama dengan Y, X sama dengan plus minus akar Y, artinya ada X yang bagian positif, ada X yang bagian negatif. X positifnya adalah sebelah kanan, yang ini saya tandai, nah ini bagian X positif, dan sebelah kirinya adalah X negatif, atau yang saya tandai ini, X negatif yang ini. Ya, ini X positif, yang ini X negatif. Ya. Nah, berikutnya adalah persamaan akar. Nah, sekarang kita lihat persamaan akar. Persamaan akar, persamaan akar pada dasarnya sama dengan persamaan kuadrat ya.
Nah, kita lihat bedanya nanti. Nah, kalau persamaan kuadrat itu seperti ini, misalkan yang sederhana aja y sama dengan x kuadrat, persamaan kuadratnya seperti ini. Nah, persamaan akar adalah bentuk yang sama, ini sumbu x, kemudian ke atas ada sumbu y, ini sumbu x, ini ke atas ada sumbu y. Nah, persamaan akar itu adalah seperti ini. Gitu ya. Yang sebelah kiri tadi persamaan kuadrat, yang sebelah kanan persamaan akar. Nah, persamaan akar, kalau yang sebelah kiri y sama dengan x kuadrat, yang akar ini x sama dengan y kuadrat. Gitu persamaannya ya. Nah, ketika x sama dengan y kuadrat ini diubah menjadi y kuadrat sama dengan x, y-nya sama dengan plus minus akar x. Nah, ini yang dimaksud adalah y plus akar x. Y sama dengan plus akar x, ini artinya y positif. Ya, y positif itu yang mana? Ini yang ke atas ya. Y positif. Satu lagi adalah y sama dengan minus akar x. Atau y negatif. Y positif itu artinya y lebih dari sama dengan 0. Y negatif artinya y kurang dari sama dengan 0. Yang mana y positif, yang mana y negatif? Y positif itu adalah yang ke atas. Yang ini y negatif adalah yang di bawah. Gitu ya. Bagaimana untuk persamaannya bisa dibedakan dulu? Bisa? Cek. Kalau saya cukup jelas ya. Ya Pak, bisa Pak. Nah, jadi untuk y positif tadi yang atas, yang ini y negatif yang bawah. Persamaannya tadi yang atas y sama dengan akar x, ya. Yang bawahnya adalah y sama dengan minus akar x. Nah, sekarang persamaan yang sama saya buat lagi. Kalau y sama dengan x kuadrat, kalau ke bawahnya apa nih? Nah, y sama dengan minus x kuadrat. Kalau yang bawah ini. Nah, ini pun sama yang sebelah kanan. Kalau saya gambarkan seperti ini ke kiri, nah itu sama dengan x atau min x sama dengan y kuadrat. Begitu ya. Atau x sama dengan min y kuadrat boleh. Atau x sama dengan min y kuadrat boleh. Sehingga ketika diubah menjadi persamaan y kuadrat sama dengan min x, y-nya sama dengan plus minus akar min x. Gitu. Yang satu y sama dengan plus akar min x, yang satunya lagi y sama dengan minus akar min x. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar, yang mana y plus akar min x adalah yang ini. Pada gambar itu dia di kuadran kedua, atau ini saya tandai bintang itu. Nah, ini kurvanya yang itu yang saya tandai bintang ya. Nih, ya yang ini. Ya. Karena apa? Di sini adalah y positif, x-nya adalah x negatif. Ya. X-nya x negatif. Ini min x, ini juga min x. Ya. Nah, sedangkan yang bawahnya adalah y sama dengan min akar min x, yang ini. Ya, kurvanya adalah yang ini, yang bawah. Y sama dengan min akar min x, gitu ya. Jadi sekarang sudah lengkap persamaan kita, sehingga kita bisa memisahkan atau membedakan daripada persamaan yang ada. Jadi simpelnya tadi
Kalau ini yang ke kanan X sama dengan Y kuadrat tadi, maka Y sama dengan plus minus akar E. Maka yang sisanya ke kiri adalah Y sama dengan plus minus akar min X. Begitu ya. Yang plusnya yang atas, yang ini yang atas, yang minusnya yang bagian bawah. Y plus minus akar X yang plusnya yang atas, yang minusnya yang bawah. Sehingga kalau kita memerlukan hanya sebagiannya saja, misalkan yang hanya di kuadran 1 itu adalah Y sama dengan plus akar E ya. Y sama dengan plus akar E. Yang bagian bawah Y sama dengan minus akar E. Yang ini Y sama dengan plus akar min X. Yang ini Y sama dengan minus akar min X. Begitu ya. Ya, untuk ini dulu ada pertanyaan? Silakan. Ada apa orang saya lihat Pak? Ada? Tidak ada ya? Oke. Berikutnya adalah, nah, untuk ini dulu ada pertanyaan nggak ada ya? Bisa dipahami ya? Yang mana bagian Y Bisa sama Pak? dengan yang mana yang Bisa bagian Pak, bisa. ya. Oke. Jadi sebenarnya tadi balik lagi persamaan kuadrat adalah sama dengan bentuk persamaan akar. Ya, kalau persamaan kuadrat tadi contoh yang paling sederhananya begini, Y sama dengan X kuadrat. Nah, ketika kita mengubah ini X sama dengan plus minus akar Y, X sama dengan plus akar Y, satu lagi X sama dengan minus akar Y. Nah, ini X plus akar Y maksudnya adalah X positif. X positif atau X lebih dari sama dengan 0. Yang dimaksud adalah kurva yang sama, tapi yang bagian X positif. Nah, sedangkan kalau yang X negatif, nah ini X negatif artinya adalah kurva yang sama, tapi yang bagian ininya saja. Begitu, bagian kirinya saja. Ini. Nah, jadi kalau kurvanya dibalik tadi menjadi seperti ini, nah, sebenarnya persamaan yang ini juga hanya persamaan ini saja yang dibalik menjadi X sama dengan Y kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan akar. Karena kalau dibuat menjadi Y kuadrat sama dengan X, Y sama dengan plus minus akar X. Ya, gitu. Jadi persamaan akar dan persamaan kuadrat ya sebenarnya hampir hampir sama. Begitu ya. Cuman hanya berbeda istilahnya penafsiran ataupun pilihan daripada kurvanya gitu ya. Kalau dia kurvanya seperti ini, karena Y sama dengan X kuadrat, kalau kurvanya ke kanan atau ke kiri, dia menjadi X sama dengan Y kuadrat. Ini yang disebut dengan persamaan akar kalau diubah gitu ya. Sekarang berikutnya adalah, nah, pada kurva berikut ini, nah, tadi ini keseluruhan namanya adalah X sama dengan Y kuadrat. Itu keseluruhannya. Maka di sini ketika diubah, tadi X sama dengan Y kuadrat, diubah Y kuadrat sama dengan X, Y-nya sama dengan plus minus akar X. Nah, Y sama dengan plus akar X itu bagian atasnya, yang ini. Ya, bagian Y positif, positif itu ke atas, ini Y positif, dan bagian bawahnya adalah Y sama dengan minus akar X. Jadi persamaan akar adalah seperti ini, yang bagian ini. Ini akar, ini juga persamaan akar. Tinggal mau pilih yang mana aja. Kalau yang positif pilih yang atas, yang negatif pilih yang bawah. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah nah, sketsa grafik persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat
Mensketsa akar dari persamaan kuadrat ini sama juga seperti sketsa persamaan kuadrat ya. Grafik akar persamaan kuadrat sama dengan sketsa persamaan kuadrat. Nah, ini kita ubah dulu menjadi y kuadrat sama dengan x min 1. Boleh ya, atau langsung dari sini juga boleh. Y sama dengan akar x min 1. Kita perlukan titik, misalkan ambil x sama dengan 0. Nah, kalau ambil x sama dengan 0, y kuadrat sama dengan 0 min 1. Ya. Y sama dengan plus minus akar min 1. Maka ini tidak terdefinisi. Nah, kalau tidak terdefinisi, ini titiknya tidak bisa digunakan atau tidak berada pada kurvanya. Kita ambil x yang lain. X sama dengan 1 misalkan. Maka y kuadrat sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 0. Maka y-nya sama dengan 0. Nah, ini ternyata ada kurvanya, yaitu 1,0. Ada titiknya pada kurva. Sehingga kita bisa gambarkan di kurva itu, yaitu 1,0. 1,0. Nah, itu kita punya satu titik. Nah, berikutnya adalah karena untuk menggambarkan kurva itu membutuhkan 3 titik, maka kita perlu ambil titik lainnya. Ambil x lain, nah, ambil x yang lain. Nah, kita punya pilihan tuh, boleh angka 2 di sini, boleh. Cuman kalau kita input ke dalam persamaan y sama dengan akar 2 kurang 1, maka hasilnya adalah akar 1 sama dengan 1. Berarti titiknya adalah 2,1. Nah, 2,1 itu artinya 2,1. Ya. Nah, jadi sudah ada 2 titik. Ini sebenarnya sudah bisa untuk menggambarkan sketsa ya, sketsa akar. Tapi untuk memperjelasnya, kita ambil satu titik lagi. Boleh misalkan ambil x sama dengan 5. 3 boleh, boleh. Cuman kalau 3 nanti akar 3 kurang 1, akar 2. Nah, akar 2 kita susah hitungnya. Ya. Jadi kita ambil y sama dengan akar 5 kurang 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Ini titiknya adalah 5,2. Ya, 5,2 artinya di sini tadi 2,1 sudah ada, kemudian di sini 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa membuat 5,2 itu 1, 2 ke atas. Nah, ini kurvanya. Jadi y sama dengan akar x min 1. Begitu ya. Untuk mensketsa kurva daripada akar. Ada pertanyaan untuk ini? Ya. Kalau di persamaan kuadrat y sama dengan x kuadrat, ini titik puncak atau garis simetrinya itu adalah x min b per 2a. B-nya di sini 0, maka x sama dengan 0. Di kurva juga, di akar juga sama, y sama dengan akar x min 1. Begitu. Nah, y kuadrat sama dengan x min 1, begitu. Kemudian y kuadrat plus 1 sama dengan x. Nah, di sini kalau di atasnya adalah x sama dengan titik puncaknya, kalau di akar titik puncaknya adalah y sama dengan min b per 2a. B-nya di situ juga 0, maka y sama dengan 0 adalah titik puncaknya. Ya, di titik y sama dengan 0. Ya ini, y sama dengan 0 itu adalah garis ini. Nah, garis ini y sama dengan 0. Ya. Ini y sama dengan garisnya.
Ini garis Y sama dengan 0. Nah, di titik puncaknya. Kalau Y-nya sama dengan 0 kita substitusi, didapatkan X-nya 1 yang ini. Titiknya adalah 1,0. Begitu ya. Nah, begitu kita cara membuat sketsa daripada eh, akar persamaan kuadrat. Ya, pada dasarnya sama dengan membuat sketsa persamaan kuadrat. Kita butuhkan titik, ya, titik khususnya titik puncaknya, kemudian titik lainnya adalah simetri, gitu ya. Ini juga kalau akar, titik puncaknya tadi di 1,0, yang lainnya simetri. Simetrinya ke bawah. Tapi karena kita perlunya hanya Y sama dengan akar X, yang atas saja. Ya, akar X-nya 1, kita ini yang atas saja. Kalau Y sama dengan minus akar X-nya 1, yang bawah saja yang ini. Itu. Nah, kalau plus minus, dua-duanya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah definisi daripada sinus dan kosinus. Ya. Sinus, ya, kosinus dan tangen adalah dihitung berdasarkan segitiga siku-siku yang segitiga siku-siku ya, dengan sisinya masing-masing seperti yang pada gambar. Sisinya sebelah bawah di sini adalah X berkaitan dengan sumbu X, di sini juga Y berkaitan dengan sumbu Y, dan sisi miring bisa kita tuliskan R, ya. Sisi miring di sini R itu didapatkan dengan cara Pitagoras, tadi R-nya R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga R-nya sama dengan akar daripada X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kenapa R-nya itu. Ya. Nah, sedangkan definisi sinus sendiri, sinus sudut alfa sama dengan sisi di depan sudut, sisi depan per sisi miring ya. Gitu ya. Kemudian sisi depan sudutnya adalah Y, sisi miringnya adalah R. Cos alfa sisi depannya adalah sisi pinggir atau sisi samping per sisi miring. Sisi miring. Sisi sampingnya adalah X, per sisi miringnya adalah R. Sedangkan tan adalah sisi samping, sisi depan dibagi dengan sisi samping atau pinggir. Ya. Yaitu Y per X. Nah, kebalikan daripada sinus kosinus tangen, sinus itu kebalikannya adalah kosekan, ya, yaitu R per Y. Kebalikan dari cos adalah sekan. Sekan alfa yaitu R per E. Kebalikan daripada tan adalah kotangen, ya, yaitu kotan X, yaitu X per Y. Nah, ini semuanya tentu nggak perlu dihafal. Jadi kalau kata kuncinya di sini, kalau saya menggunakan kosekan. Cos itu kebalikan daripada sekan. Berarti sisanya sin kebalikan dari kosekan. Cos kebalikan daripada sekan. Tan kebalikan dari kotan. Ya. Jadi kalau saya menggunakan kata kuncinya adalah kosekan. Dalam mengingat ini kebalikan daripada semua trigonometri tadi. Kosekan berarti cos kebalikan dari sekan. Sin kebalikan dari kosekan, yaitu tan kebalikan dari kotan, gitu ya. Nah, masing-masing silakan mahasiswa gimana cara mudah mengingatnya jika memang diperlukan ya. Kalau jarang diperlukan tidak apa. Ya, nanti bisa di track lagi. Nah, berikutnya adalah
Nilai sinus dan Pertama kosinus. kan Pak. Lu beneran nggak mau? Masuk sumpah. Eh, berikutnya adalah nilai daripada sinus kosinus ya. Nah, boleh sambil makan sambil minum boleh ya, bawa santai aja. Nah, sudut-sudut istimewa yaitu sudut 0 derajat, kemudian ini ya 30 derajat, kemudian 60 derajat. Nah, ini mewakili daripada tangan kita ya. Nah, coba di tangannya diangkat, tangan kiri ya, diposisikan seperti pada gambar tersebut ya di layar. Ini kalau kita lihat nih istimewa. Ya, kalau di apa? Ini juga banyak ya sudut istimewa kalau di menggunakan teknik tangan ya. Nah, ini. Nah, ini yang paling mudah ya. Nah, saya pilihkan sudut istimewa yang ini. Cukup satu saja yang diingat, yaitu sinusnya ya. Sinusnya. Gambarnya ini. Mana gambarnya? Oke. Nah, nih. Nah, jadi diposisikan tangannya seperti ini, ya diangkat, diposisikan, maka kita namanya kita ingat cara penulisannya ya, begini. Ini nilai sinus ya, diangkat tangannya, tangan kirinya. Nah, jari kelingking yang paling bawah itu nilainya adalah setengah daripada akar 0 ya. 30 derajat setengah dari akar 1. Nah, ini berurutan nih, akar 0, akar 1, akar 2 itu setengah akar 2, 45 derajat, 60 derajat adalah setengah akar 3, dan yang terakhir adalah setengah akar 4 ya. Nah, jadi 0, setengah akar 0 adalah 0, setengah akar 1 adalah setengah akar 2 adalah tetap setengah akar 2, setengah akar 3 juga tetap setengah akar 3, dan setengah akar 4 yang terakhir adalah nilainya 1 ya. Jadi kalau diketahui tadi apa namanya? Sinus 90 setengah akar 4 ya, sinus 90 setengah akar 4. Maka nilainya adalah 1 ya. Sinus 60 setengah akar 3 tetap ya. Sinus 45 setengah akar 2. Sinus 30 setengah. Sinus 0 adalah 0. 0 ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Gitu ya. Itu untuk nilai sinusnya. Untuk nilai kosinus, ya, nilai kosinus kebalikan daripada sinus. Jadi setengah akar 4-nya dimulai dari bawah, ini setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Jadi kosinus daripada 0 adalah 1. Kosinus dari 30 adalah setengah akar 3.
Kosinus dari 45 adalah setengah akar 2. Kosinus dari 60 adalah setengah. Kosinus dari 90 adalah 0, gitu ya. Jadi ini setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah akar 0. Jadi ya, jadi diurutnya kata kuncinya adalah setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gitu ya. Jadi kalau kita punya tadi apa namanya tangan seperti ini ya, ini setengah akar nilai sinus saja yang kita ingat tadi 30, 30, 45, 60, 90 ya. Setengah akar 0 nilai sinusnya setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 untuk nilai sinus. Untuk nilai kosinus dibalik setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan setengah. Sedangkan nilai tangen sinus dibagi kosinus. Berarti nilai sinnya berapa dibagi dengan nilai kosinusnya. Begitu ya. Jadi sudut istimewa tadi 90 ada 5 itu bisa digunakan untuk menghitung nilai sudut di 4 kuadran lainnya ya. Kalau 0 sampai 90 tadi hanya 0 sampai 90 itu hanya kuadran 1 aja. Ya. Dari 90 ke 180 kuadran 2 ya. Itu kuadran 1. 180 ke 270 kuadran 3. 270 ke 360 kuadran 4. Nah, sudut istimewa tadi bisa menghitung di semua kuadran, tentu tadi dengan cara mengetahui positif dan negatifnya. Jadi semua kuadran itu disingkat tadi dengan all, sin, tan, cos ya. Jadi di kuadran 1 semuanya baik sinus, cosinus, tangen semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 di sini hanya sinus yang bernilai positif. Jadi kalau ada sinus 100 ya dia pasti positif karena dia di kuadran 2. Ya, sinus 150 pasti positif di kuadran 2. Ya. Kosinus 100 kosinus negatif karena dia berada di kuadran 2. Tan hanya positif di kuadran 3 di sini ya. Dan yang terakhir kosinus hanya positif di kuadran 4. Jadi kita lihat tadi all itu semuanya positif di kuadran 1, sin hanya positif di kuadran 2, tan hanya positif di kuadran 3, dan cos hanya positif di kuadran 4 gitu ya. Sehingga contoh kalau kita perlukan nilai sin 150. Nah, 150 itu kuadran berapa? Ini kuadran 2 ya. Sama dengan kuadran 2. Maka kita bisa gunakan sin 180 dikurangi 30. Nah, artinya sama dengan ini sama dengan 150. Maka ini sama dengan di kuadran 2 daripada sinus 30. Ya, sinus 30 nilainya adalah setengah. Dia positif, begitu ya. Tapi dengan cara yang sama, kalau ditanya cos 150 berapa? Ini kuadran 2 ya. Kuadran 2 sama dengan cos 180 dikurangi 30 ya. Ini nilainya sama dengan 150. Nah, cos itu di kuadran kedua bernilai negatif berarti min cos 30. Cos 30-nya sendiri adalah setengah akar 3. Berarti min setengah akar 3. Gitu. Ini maksudnya adalah di kuadran 2 tadi hanya sin yang positif, maka kalau ada cos di kuadran 2 cosnya bernilai negatif. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk ini? Ada?
Ini tadi sudutnya dari 0 sampai 90 pakai ini ya. 0 sampai 90. 90 180 pakai ini. Nah, cara menghubungkan antara sudut di sini dengan di sini yaitu 180 dikurangi berapa? Dikurangi X ya. Sini. Kalau di sini 180 ditambah X. Kalau di sini 360 dikurangi X. Contohnya tadi kalau punya sudut 150 itu sama dengan 180 dikurangi 30. Nah, ini hubungannya dengan kuadran 1. Gitu ya. Kuadran 1 kan 30 derajat. Ya. 0 sampai 90 gitu. Kalau 210 bagaimana? 210 sama dengan 180 tambah 30. Nah, ini berarti di kuadran 3. Kita cukup cari nilai sinus daripada 30. Kalau lebih dari 270 kan ini ya batasnya. Misalkan 300, sinus 300. Ya. Ini sama dengan sinus 300 sama dengan sinus 360 dikurangi 60 derajat. Ini kan nilainya 300. Berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 itu hanya cos yang positif. Berarti dia di sini minus sinus 60. Begitu ya. Minus sinus 60 sama dengan min sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Nah, itu contoh relasi antar sudut ya. Sudut-sudut istimewa begitu ya. Jadi sudut istimewa tadi dia hanya punya angkanya, nilainya itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Ini artinya kuadran 1. Nah, ketika masuk di kuadran kedua, bisa nggak dikaitkan dengan kuadran 1 tadi? Kalau masuk kuadran 1, 2, 3, 4. Begitu masuk kuadran 2, contohnya tadi sudutnya ini kan 0, 90 batasnya, 180, kemudian 270, dan balik lagi ke 0 atau 360. Nah, ketika masuk ke kuadran 2 tadi misalkan 150 kan di sini tuh sudutnya ya. Kuadran 2. Kuadran 2 150. Sudut 150 itu sama dengan 180 dikurangi 30. Nah, cukup kita hitung dengan 30 derajat aja. Ya, hubungannya antar kuadran ya. Ini kalau alfa sudut di kuadran 1 ini 180 dikurangi alfa. Ini 180 ditambah alfa. Yang ini 360 dikurangi alfa. Nah, ini kaitan antar sudut ya. Nah. Kemudian kalau kita ingin mengkonversi ya, kalau kita konversi sudut begitu ya, banyak dilakukan dengan cara yaitu radian ya, dikonversi dalam bentuk radian. Ini bentuk radian untuk pi-nya sama dengan 180 derajat, atau kata kuncinya adalah 2 pi radian ya sama dengan 360 derajat. Jadi kalau kita mau mengubah dalam bentuk radian, misalkan sudut berapa? Sudut 60 derajat, ya, 60 derajat berapa radian? Berarti ini satu radiannya ini 1 pi sama dengan 360 dibagi 2 ya. Atau pi-nya adalah 180 derajat. Begitu ya, seperti pada gambar ini. Pi-nya adalah 180 derajat. Kalau 60 derajat diubah ke dalam radian,
tadi 180 dibagi 3. Betul ya? 180 dibagi 3. Atau dengan kata lain adalah pi per 3 radian. Ya. Nah, kemudian kalau sudutnya 180 derajat, ini artinya pi. Ya, pi-nya 180 derajat. Kalau 360 berarti 2 kali 180 atau 2 kali pi, ya. 2 kali pi radian. Boleh. Nah, kalau 45 bagaimana? 45 derajat. 45 derajat tadi kita bagi dengan pi per 4 ya. 180 dibagi 4 atau pi per 4 gitu. Nah, jadi ukurannya adalah pi-nya sendiri ukurannya adalah 180 derajat. Kalau ingin mengubah derajat, ini misalkan ini 90 derajat tadi, berarti kan ini 180 bagi 2 ya. Ini bagi 2, ini bagi 2. Berarti 90 sama dengan pi per 2. Ya. Kalau dikali 2, 2 pi sama dengan 360. Di situ ya. Kemudian, ini begitu untuk mengubah derajat menjadi radian atau pi, ya. Dan sebaliknya mengubah pi menjadi derajat ya. Kalau pi ke derajat lebih mudah ya. Yaitu kalau misalkan 2 pi berapa derajat ya, 2 kali 180 360. Pi per 2 berapa derajat? Berarti 180 dibagi 2 yaitu 90. Kalau pi per 4 tadi yaitu 180 dibagi 4 sama dengan 45. Nah, kalau 45 derajat dijadikan pi bagaimana? 45 derajat dijadikan berapa pi kan gitu ya. Nah, berarti dibagi dengan berapa? 45 berapa pi kan gitu ya. Sama dengan berapa pi kan gitu. Maka 45 dibagi pi gitu ya. Atau 45 dibagi 180. Berapa nih? Berapa pi-nya? 4 ya. Pi per 4 ya. Maaf ini cara cara konversinya 45 derajat berapa pi adalah 180 seperempat pi tadi ya. Nih. Ya, 180 dibagi berapa gitu ya. 45 derajat 180 dibagi berapa ya hasilnya gitu ya. Atau pi per x gitu. Ya. Hmm. Patokan kita tadi adalah pi sama dengan 180. Kalau kita 45 derajat, ini dibagi aja. Dibagi berapa? Dibagi 4. Ini dibagi 4. Berarti 45 derajat adalah pi per 4. Gitu ya. Nah ini caranya. Cara yang paling simpel ya. Ada pertanyaan? Mengubah dari derajat ke radian, radian ke derajat. Ya.
Pi per 4. Mengubah ke derajat berarti 180 ke per 4 sama dengan 4/5. Kemudian 45 derajat berapa pi? Jadi pi sama dengan 180 derajat itu patokannya, diubah menjadi 45, maka di sini dibagi 4, di sini juga dibagi 4. Pi per 4 sama dengan 45 derajat. Gitu ya. Nah, ini adalah grafik daripada sinus dan kosinus ya. Kita visualisasinya berikut ini, yaitu untuk sudut dari 0 sampai 90 derajat di sini posisinya ya. Dari 0 sampai 90 derajat di sini posisinya. 90 ke 180 sampai sini, 180 sampai 270 ke sini, dan 270 sampai 360 di sini. Jadi 0, 90, 180, 270, dan 360. Ini disebut kuadran 1, di sini disebut kuadran 2, ya. Di sini disebut kuadran 3, ya, di kuadran 2. Kuadran 3, dan di sini yang terakhir adalah kuadran 4. Nah, ini tadi yang saya katakan all sin tan cos bisa terlihat daripada kurva all sin tan cos ya. All artinya semua positif di kuadran 1 ini terlihat daripada kurvanya berada di sumbu X dan Y positif ya. Di kuadran 1 0 sampai 90 derajat di sini nih. Kuadran 1 ya. Nah, kemudian di kuadran kedua di sini hanya sin yang positif. Ini dari kurva terlihat yang sinus itu yang warna biru ya, di sinus ya. Yang merah adalah kosinus. Di sini X-nya positif yang bagian atas, atau sinus yang kosinusnya negatif bagian bawah. Jadi sudah tepat ya, all positif di kuadran 1, di kuadran 2 hanya sin yang positif, yang ini saya tandai barusan nih. Ya. Nah, kuadran ketiga adalah yang ini, dilihat yang birunya juga di bawah atau negatif. Yang biru itu sinus tadi, yang merah adalah kosinus. Ya. Jadi all sin tan. Jadi hanya tan aja yang positif. Sinus di sini negatif, kosinus juga negatif di kuadran ketiga. Terlihat dari kurva dua-duanya di bawah. Dan yang terakhir di kuadran keempat adalah di kuadran keempat hanya di kuadran keempat yang merah itu kosinus. Kosinusnya yang positif. Yang sinus negatif. Ya. Jadi di sini disingkat dengan all sin tan cos, all positif, kuadran 1 semua sin positif, kuadran 2 tan positif, di kuadran ketiga artinya sinus dan kosinusnya negatif, dan yang terakhir adalah cos positif di kuadran 4, atau kalau cos positif berarti sinusnya negatif, tangennya pasti negatif gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan untuk kurvanya? Ada? Tidak ada? Iya. Nah, bisa dilihat di sini di gambar tadi sudah. Jadi secara visual dapat dibayangkan posisinya, sudutnya berapapun kita sudah ada gambaran dulu posisinya dia
positif atau negatif ya. Jadi kalau 0 tadi 0, di sini 90 derajat di tengah sini ya. 90, di sini 180 ya. Di sini kemudian 270. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi nilai sin dan cos itu berlawanan ya. Bisa dilihat di sini. Kalau sinnya 1, kalau sinnya 0, nilai cosnya 1. Ya, kalau nilai cosnya 0, nilai sinnya 1. Tadi pakai metode tangan tadi ya, berlawanan. Nih, kalau secara kurva seperti itu berlawanan nih. Nah, posisinya ya. Secara kurva, posisinya berlawanan dapat terlihat dari gambar. Dia ketemunya di tengah, yaitu di sini. Sudut berapa ini? 45 derajat ya. Yaitu sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Dan kosinus 45 derajat juga setengah akar 2. Pelipatan dari 45 derajat juga nanti akan ketemu tuh di sini ya. Pelipatannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita coba cek, lihat soal ya di buku. Ya nggak soal. Tung, 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 tung. Nah, kita coba lihat dari soal ya, berapa soal. Nah, mungkin ini menarik ya, yang beberapa contoh di sini. Pembahasan terkait dengan ketidaksamaan kemarin ya. Ini adalah yang lingkaran, saya mau cek yang bersama lingkarannya. Mana tuh lingkaran? Lingkaran. Nah, rectangle. Nah, ini standar dari persamaan lingkaran seperti ini ya. Sudah kita bahas, yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini dia. Contohnya, di example 2 berikut ini, 1,-5 pusatnya, dan jari-jarinya adalah 5. Ini. Kemudian, kalau bentuknya, ya bentuknya harus dibuat dalam bentuk X min
A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya, seperti ini. Kemudian ada lagi nggak contoh yang lain? Ini udah persamaan garis ya. Nah, kalau contoh di sini, di sini contoh kita ambil satu, misalkan ini, ya, dua aja nih, ya. Nah, hmm. Nah, kalau soal seperti ini, ya, sama yang kita lakukan adalah membuat dalam bentuk kuadrat sempurna. Tadi satukan dulu x kuadrat min 10x tambah y kuadrat plus 10y sama dengan 0 ya. Nah, kemudian ambil setengah daripada nilai x-nya dari variabel x dan variabel y, yaitu x min 5 kuadrat, ini nilainya sama dengan x kuadrat min 10x plus 25. Karena di atasnya di sini tidak ada 25, ya, maka kita kurangi 25, di sini juga kita kurangi 25. Ya. Nah, sehingga baru nilainya x kurang 5 kuadrat kurang 25, ini nilainya sama dengan x kuadrat min 10x. Nah, ini baru bisa diganti ya dengan persamaan yang atasnya. X kuadrat min 10x baru bisa diganti ke sini. Ya. Sehingga ini kita ganti dengan x min 5 kuadrat dikurangi 25 itu ditambah y kuadrat plus 10 ya. Y kuadrat plus 10 kita buat dalam bentuk kuadrat sempurnanya menjadi y plus 5 ya. 10 bagi 2. Ini 10 bagi 2. Ya, y plus 5 kuadrat artinya y kuadrat plus 10y plus 25. Nah, sama karena 25 yang nggak ada di atas, maka dikurangi 25 ya. Y plus 5 kuadrat dikurangi 25, nilainya baru sama dengan y kuadrat plus 10y. Jadi, y plus 5 kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi x min 5 kuadrat tambah y plus 5 kuadrat min 25 min 50 sama dengan 50. Ini ya. Nah, maka di sini kita tahu pusatnya adalah 5, min 5, jari-jarinya adalah akar 50 ya. R kuadrat sama dengan 50, maka R-nya sama dengan akar 50. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk soal satunya lagi, yaitu nah, ini ada kita satukan dulu 4x kuadrat, 4y kuadrat, 4x kuadrat. Sudah disatukan ya. 4x kuadrat sama 16x. Ya, kita langsungkan aja. Dibagi 4 dulu juga boleh. Ini dibagi 4. Boleh, itu ya. X kuadrat plus 4x plus 15 per 4 plus y kuadrat plus 6 per 4 ini. Boleh ya. Nah, setengah daripada 4 adalah 2, berarti x
plus 2 kuadrat, gitu ya. Kemudian setengah dari 6/4. 6/4 sama dengan itu 3/2. Ya. Setengahnya berarti bagi 2. Atau kali 1/2. Berarti 3/4. Nah, artinya adalah ini Y plus 3/4 kuadrat. Begitu ya. Nah, sama dengan X kuadrat tambah 4X plus 4. Di atasnya nggak ada 4, berarti dikurangi 4. Kemudian Y kuadrat tambah 6/4Y dikurangi 9/16. Di atas nggak ada 9/16, dikurangi 9/16. Kemudian di atas ada 15/4, ditambah 15/4 sama dengan 0. Gitu ya, jadi X plus 2 kuadrat ditambah Y plus 3/4 kuadrat. Nah, ini pindah ruas semuanya 4 ditambah 9/16 dikurangi 15/15/4 gitu ya. Ini disamakan penyebut aja. Kalau samakan penyebut di sini 16 ya kali 4 berapa? 60 ya. 60 ini 9 4 kali 4 kali 16 64 ya. Sekitar berapa? 15 per berapa? 13/16 ya. 13/16. Jadi di sini kita tahu bahwa pusatnya adalah min 2, min 3/4 ya, jari-jarinya adalah akar aja langsung ya, akar 13/16 ya, atau akar 1/4 akar 13 gitu ya. Nah, cuman nggak pas angkanya ya, sudah ya. Kita lihat contoh yang lain aja, nggak sulit contohnya. Terkait dengan akar ya. Nah, akar ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, tidak ada pertanyaan? Suara saya masih kedengar ya? Baik, ini untuk materi minggu ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah beres. Cuma kita coba menjawab beberapa soal aja. Ini udah masuk materi fungsi, di sini juga materinya lebih sedikit ya. Oke. Ada pertanyaan? Tak ada? Masih jelas suara saya? Suara saya masih jelas? Masih Oke. Masih Bapak. Ya. Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, karena materinya udah habis ya,